guys, kita bersama Derby. Kita bahas ini Dr. Diva dipermalukan langsung oleh Uni Irma dan juga Gibran. Apakah bumi neraka? Hihi, kita bahas. Ini dia reasonnya. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Hal yang bodoh dikonfirmasi, sangat bodoh. Dr. Diva, bodoh, sangat bodoh. Orang yang selalu merendahkan Pak Jokowi, merendahkan Gibran, ternyata direndahkan serendah-rendahnya. Bodoh, sangat bodoh, Dr. Diva. Oke, bahkan, mungkin ini ada yang bertanya, Bang, emang video yang mana, Bang? Ini guys, kita tampilkan. Emang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Jadi tidak hanya omon. Si omon-omon dibilang dia akan mewakili Indonesia di pentas dunia internasional. Itulah orang yang terus menghina-hina Jokowi Gibran. Dan dia semakin masif menyerang Gibran, guys. Oke. Saya bacakan ya. Sore ini yang paling bikin saya bahagia adalah Mulyono udah nggak ada lagi di Jakarta. Cuma dikit sebel adalah upil-upilnya ternyata dia tinggal di Jakarta. Dari Udik pada pindah KTP ke Jaksel. Dah pada jadi OKB. Tapi udah deh, yang penting si pembohong, penipu, tukang ngutang udah pulang kampung. Udah nggak dengar-dengar lagi ketawa hehenya yang super katrok lagi. Ya. Udah nggak kelihatan selfie kemana-mana lagi. Berarti 10 tahun ini membuat dia menderita, guys. Sakit hati karena postingan media sosial dia adalah Pak Jokowi sedang meresmikan waduk, meresmikan jalan tol, bandara-bandara, penuh karya, IKN berdiri. Makin sakit hati lah dia. Tiba-tiba ada anaknya yang selalu membuat dia menderita muncul untuk memerintahkan dia 5 tahun. Fix lah, 5 tahun ke depan tetap penderitaan buat dia, guys. Oke, ini dia. Dengar, guys, ya. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda, karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Ya, dia sangat anti dengan Gibran. Tapi Gibran beda orangnya. Hanya beberapa hari setelah dia dilantik, guys, eng. Ini kan yang membuat dia menderita, dan pasti akan menderita 5 tahun ke depan dengan semua gebrakan-gebrakan dari Gibran, Prabowo juga. Oke, ini dia, guys. Panca tebing ini yang paling penting ini. Jadi buat ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi atlet. Dan tadi saya lihat fasilitasnya sudah lengkap sekali ya Pak Menpora ya. Ada apa aja? Ada 9 cabang olahraga, ada gimnastik, weightlifting, ada buat bela diri, ada renang, panahan, badminton, panjat tebing. Panjat tebing ini yang paling penting ini. Jadi buat menghadapi Olimpiade 2028. Yes, panjat tebing ini, guys. Gini. Dr. Diva itu udah bukan levelnya si Gibran, udah bukan karena Uni Irma mengonfirmasi bahwa dia bodoh,
Bahkan teman-teman podcastnya Irma bilang sangat bodoh. Bukan levelnya Gibran nih. Dengan Gibran meresmikan panjat tebing, ya, ini menampar bolak-balik si Rocky Gerung. Rocky Gerung adalah orang yang suka mendampingi Indonesia dalam perhelatan olahraga panjat tebing. Ketika nanti latihan di sini, Rocky Gerung akan menaiki tebing yang dipantau langsung oleh Gibran. Makan tuh semua. Aduh, ini Gibran ini guys. Senggol dong. Makan yang terbaru guys. Oke. Menyala Anda Pak Jokowi. Engkau diragukan, tapi sekarang lihat wibawanya dia. Lihat kaki wibawanya guys. Ini slow motion ini guys. Sadis. 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 Aduh. Karismanya Prabowo yang begitu luar biasa diimbangi loh guys dengan wibawanya Gibran memakai setelan jas, dan dia wibawanya itu loh, udah ini kita kayak nggak jomplang banget antara TM Singapura lah guys. TM Singapura nih. Oke, ini lebih video lengkapnya guys ya. Dokter Tifa, sehat jantungnya kan? Hatinya coba dicek itu, kayaknya udah busuk. Oke, kita sampai di respon Dokter Tifa yang seolah-olah membela Prabowo, guys. Ekonomi, sosial politik, pertahanan dan keamanan, serta ancaman pangan, maka Presiden Prabowo seharusnya didampingi oleh seseorang yang tidak hanya cerdas, berpengalaman, berkemampuan sangat tinggi, dan terampil dalam berbagai dimensi. Masa 5 tahun ke depan, segala yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia begitu kompleks dan jauh dari sederhana. Maka tidak ada yang kebetulan bahwa pemimpin yang dipilih Allah saat ini adalah Presiden Prabowo. Semoga Presiden Prabowo menjadi antitesis dari pemimpin zalim sebelumnya. Semoga Prabowo. Kok tiba-tiba menjilat Prabowo? Orang itu nggak lupa dengan tweetanmu seperti ini, Tifa. Orang tuh nggak lupa dengan kamu menghina Prabowo yang gemoy. Pengetahuan gizi masih menganut konsep 4 sehat 5 sempurna tahun 1955 yang sudah ditinggalkan sejak tahun 2000. Mungkin tidak tahu bahwa konsumsi susu sapi menyumbang kegemoyan alias obesitas. Prabowo yang sedang dieluk-elukan dengan dicitrakan sebagai gemoy, obesitas. Mulutnya orang ini memang harus dioperasi, guys. Operasi diamplas, dicor, supaya nggak bisa ngomong-ngomong lagi. Kamu hina Prabowo sebagai orang yang obesitas. Jangan tiba-tiba sekarang kamu menjilat dia hanya demi dapat posisi. Posisi apa? Menteri? Kau nggak layak. Kau itu bodoh, sangat bodoh. Oke, ini orang-orang yang mengestit si Tifa ini. Si Tifa. Kita semua heran itu bagaimana mungkin saat ini ya, ketika Presiden Jokowi sendiri secara jauh dari etika, jauh dari kesopan santunan ketimuan. Udah suara anjing. Mungkin bentukannya manusia, tapi isinya anjing. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada komentar guys, jangan didengerin dokter Tifa, dokter yang punya penyakit hati. Ini ya guys komentarnya ya guys. Ya, dokter Tifa ini menjelek-jelekkan Bapak Jokowi ya guys ya. Kita sebagai pendukung Bapak Jokowi, kita berdoa semoga Bapak Jokowi sehat selalu dalam Amin. lindungan Allah. Apapun yang nggak suka sama Bapak Jokowi, semoga cepat disadarkan, cepat cepet sadar dan mengakui kesalahannya, minta maaf ke Bapak Jokowi gitu ya guys ya. Ayo guys, kita semuanya dukung Bapak Jokowi, nanti setelah lengser digantikan oleh Bapak Prabowo, Mas Gibran. Kita dukung sepenuhnya ya guys ya. Iya, siap Mbak. Siap Mbak. Dukungan kita aplikasikan lewat pilkada guys. Pokoknya yang berhubungan dengan anak-anak Abah, anak-anak Banteng, jangan pilih. Next, ini terakhir untuk Dokter Tifa. Dokter Tifa, sebenarnya apa sih dokter, masalah dokter sama Pak Jokowi dan keluarganya gitu? Guys, lu lihat ya guys ya, ini adalah merupakan updatean Dokter Tifa di sosmednya. Dokter Tifa mengucapkan selamat kepada Pak Presiden ya, Pak Presiden atas pelantikannya kepada Pak Prabowo. Tapi, lu lihat guys, kenapa wajah Mas Gibran di blur, Ibu? Pak Prabowo dan Mas Gibran itu satu paket. Pak Prabowo presidennya, Mas Gibran ini wakilnya, sudah satu paket mereka, tidak bisa dipisah-pisah. Gitu ya. Jadi nih guys, kira-kira apa sih ya alasannya Dokter Tifa ini kayaknya nggak suka banget sama Pak Jokowi dan keluarganya. Padahal udah jelas-jelasnya ya, Mas Gibran ini dilantik sebagai wakil presiden itu sah secara undang-undang. Tidak ada hukum yang nanti akan membatalkan Mas Wapres ini sebagai wakil presiden terpilih. Mereka udah jadi nih, barang ini udah jadi. Kenapa lagi Dokter Tifa? Udah ini ya, penyakit hati nggak akan bisa diselesaikan. Yang pasti Pak Wapres, Pak Gibran, kerja terus Anda. Ya, kerja terus untuk negeri ini. Kerja terus untuk kemajuan negeri ini. Itu cukup untuk membuat sakit hati Dokter Tifa semakin kronis. Dan akan rest and peace. Inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Dan kita akan terus mengawal pemerintahan Prabowo Gibran di channel ini. Thank you guys. Bye-bye.